kedatangan ini dalam rangka pengecekan kesiapan daripada Polres, termasuk Polres Aceh di sini Aceh Barat ini ya. Kita lihat di mana kekuatan yang sudah kita dorong, akan kita cek juga, termasuk besok itu jam 8 itu sudah ada di TPS anggota-anggota. Makanya kita cek ke Kapolres. Ternyata di sini di Aceh Barat ini dengan kebersamaan Pak Dandim ini, saya yakin dan percaya pelaksanaan 2 hari ini akan aman dan damai. Pak, bagaimana kesiapan anggota Polri dan TNI untuk pengamanan? Sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, kita sudah siap melaksanakan dalam rangka pengamanan ya, khususnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 9 nanti. Antisipasi kemungkinan terhadap adanya masih ada aksi bersenjata di Aceh, gimana sih Pak? Kita udah tetap melakukan langkah-langkah. Kan selama ini kita dalam rangka kampanye aja kita udah melakukan razia dengan skala besar ya, dengan juga patroli dengan skala besar kita udah lakukan ya, untuk menyekat juga mengeliminir daripada mereka yang mungkin akan berbuat yang contohnya lah seperti di Biren dan sebagainya itu kita coba. Nah, selama ini disenjata dari mana saja senjata api yang beredar di Aceh ini Pak? Banyak ya. Kalau kita bicara Bapak juga sudah tahu lah ya. Tapi pada prinsipnya ini ada mungkin senjata baru, ya, ada senjata lama ya, itu tetap kita coba untuk mengadakan hal tersebut. Ya, tadi digelar oleh kita udah berapa banyak senjata kan kita. Tadi pagi ya. Ya tadi pagi ya. Itu. Nah kira-kira senjata ini yang baru apakah ada jaringan khusus yang coba memasuk senjata ke Aceh atau ada yang bermain Pak kira-kira? Saya pikir ya untuk penyelundupan ini kan coba kita lihatlah Aceh ini begitu rawanya, begitu mudahnya ya barang-barang dari luar masuk ya. Ini yang seharusnya memang kita nanti perketat untuk masalah itu ya. Khususnya pintu-pintu masuk ya. Lokasi yang rawan untuk penyelundupan ini sendiri sudah dipetakan? Kalau mungkin kita lihat di arah timur sana lah ya, lewat Selat Malaka barangkali? Ya bisa jadi, itu semua bisa jadi, kemungkinan itu bisa ya. Tapi ya? Melalui barat selatan ada rawan enggak? Saya rasa di sini agak cukup aman ya, kita lihat dengan kejadian kampanye kemarinnya tidak ada kejadian yang khusus kecuali yang di Aceh Selatan ya. Hanya satu aja. Ya, pengamanan terhadap caleg-caleg barangkali menjelang pemilu ini kan sangat teror itu terhadap partai lokal. Ya. Nah, langkah aparat kepolisian khususnya di Polda Aceh sendiri bagaimana? Ya, jadi udah kita perintahkan seluruh ya Polres ya, semua juga istilahnya pejabat-pejabat utama di sini, apabila ada tokoh-tokoh ya calon-calon itu kita amankan, wajib kita amankan. Ya, pengamanannya apakah khusus atau bagaimana? Karena di Aceh Utara kan ada yang terpaksa tidur di Koramil gitu. Iya. Nah ini kalau di sini bagaimana? Saya rasa pengamanan secara umum aja kita ya. Apabila dia tidak meminta maupun meminta, tetap kita akan amankan dengan kita adakan patroli di kediamannya dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Gitu, ya. Mungkin pelaksanaan pengamanan pemilu kali ini kan agak berbeda karena itu senjata itu bagaimana? Dari dulu kayaknya senjata sudah ada di Aceh ini ya. Sejak saya dulu Kapolres Aceh Tenggara saya juga masih ada di sini. Tahun 2000 ya, saya di sini 99 2000 saya jadi Kapolres Aceh Tenggara. Dan itu sudah ada. Sekarang ini bagaimana hanya kita mencegah aja, mengeliminir dengan kekuatan yang ada dibantu dari rekan-rekan dari TNI, kita siap ya. Kalau mereka bawa senjata, dengan terpaksa kita ambil tindakan secara tegas kan gitu. Dengan bukti kita banyak nangkap senjata. Ya. Ini saya khawatirkan kejadian